Itu kalau dikasih kopi jamaah sekalian, dari mulai subuh, itu kopinya sampai sore Pak. Pelan-pelan ini. Subhanallah. Tidak kerepotin betul. Senangnya saya bilang itu. Cuma sama keluarganya dikasih pampers saja jamaah sekalian. Sudah masuk rumah sakit. Itu kan turun Pak, anunya Pak. Angka-angka di ICU jamaah gitu. Tapi sadar sakit nih. Tidak bisa nafas, manggut. Baca Yasin ya. Iya, baca Yasin, baca Yasin, baca Yasin. Kita baca Yasin, keluarganya semua. Yasin, Al-Quran. Karena ada perintah dari Nabi Pak. Bacakan Yasin itu bagi orang yang mau meninggal dunia. Itu perintah dari Nabi. Subhanallah. Pas terakhir jemaah karim, fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Subhanallah, nafasnya jalan Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat kita manusia ini, hambanya ini, selama belum gargara. Apa gargara Pak? Biasanya orang kalau mau mati Pak, itu pas sakatil maut, itu pas sudah hilang ingatannya, itu berbunyi Pak. Itu nafas berjalan. Itu biasanya dinginnya dulu kaki dulu Pak, dingin, terus naik ke atas, di lutut masih panas Pak. Sampai pernah lihat nggak itu seperti itu Pak? Kalau saya bukan menikmati, artinya sering saya mentalkini Pak, orang-orang seperti itu. Lihat kakinya dingin, dingin sekali. Oh, berarti berjalan tuh Pak. Diambil pelan-pelan. Rohnya itu jamaahkan. Terus naik. Kemudian subhanallah di paha ke bawah dingin Pak. Perut ke atas masih hangat. Subhanallah perut dingin, dada panas. Pas sampai ke sini kelihatan itu. Udah kayak gitu Pak, tidak berfungsi lagi jamaah sekalian. Nah, dalam kondisi-kondisi sadar itu Pak sampean talqini, bacakan Yasin, Iqra'u Yasin ala mautakum, kata Nabi, bacakan Yasin bagi orang yang mau meninggal dunia. Biasanya kalau masuk rumah sakit di ICU itu ada alatnya Pak. Ya, sanitasnya oksigennya turun, biasanya 96 normal terus 80 terus kan gitu jamaah sekalian. Kelihatan itu enak Pak. Kalau pas lagi sadar, Allahu Akbar, itu yang istimewa jamaah sekalian. Sampean tampil, makanya dokter itu harus memahami masalah ini Pak, dan berkonsolidasi dengan keluarganya yang paham agama itu. Ayo datang, kayaknya sudah bentar lagi nih mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan ada alatnya jamaah sekalian. Dalam kondisi sadar talqini atau bacakan surat Yasin. Bacakan surat Yasin bagi orang mau meninggal dunia, kata Nabi. Ada lagi pula Pak, ini hikmahnya. Ayo Pak, kita orang-orang tua ini terutama, mohon maaf saya berbicara begini, saya juga sudah tua Pak, mau pelan sebentar lagi juga. Ayo perbanyak kita baca Quran. Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Dan kata Nabi, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu nanti meninggal dunia bersama apa yang ia cintai. Kalau ia cinta baca Quran, meninggalnya Pak dengan Quran. Kalau dia hobi ke masjid, meninggalnya di masjid Pak. Ya, kalau hobinya nonton televisi, meninggalnya di depan televisi ya Mas. Ngeri juga ini Pak, betul. Ada seorang nenek Pak, 103 tahun, tidak pikun. Saya melihat langsung ya Mas kan, dia itu Pak tiap hari nggak ada kerjaannya hanya baca Quran. Kan tidak bisa bergerak aja Mas kalian. Ya geraknya ya Pak, duduk, sholat. Itu kalau sebelum subuh Pak, jam 3 udah bangun, sampai turun nanti dari sejadahnya jam 7 atau jam 8 Pak. Tiap hari kayak gitu. Itu ngajinya katanya tiap hari antara 3 sampai 5 juz tiap hari. Kan nggak ada kerjaan, gimana mau dipekerjakan orang perempuan kayak gini, ibu tua kayak gini. Allahu Akbar, sakit, ayo dibawa ke rumah sakit, anaknya luar biasa, semua perhatian. Ya, maksimal lah. Ke rumah sakit. Tadi ke rumah sakit nih ya, biar kita bisa rawat, nanti ada fisioterapi. Ya dia ngikutin, tidak menyusahkan, tidak apa-apa. Itu kalau dikasih kopi jamaah sekalian, dari mulai subuh, itu kopinya sampai sore Pak. Pelan-pelan ini. Subhanallah, tidak kerepotin betul. Senangnya saya bilang itu. Cuma sama keluarganya dikasih pampers saja jamaah sekalian. Sudah masuk rumah sakit. Itu kan turun Pak, anunya Pak, angka-angka di ICU jamaah gitu. Tapi sadar sakit nih, tidak bisa nafas, manggut. Baca Yasin ya, iya baca Yasin, baca Yasin, baca Yasin. Kita baca Yasin, keluarganya semua.
Yasin wal Qur'anil Hakim. Karena Nabi ada perintah dari Nabi, Pak. Bacakan Yasin itu bagi orang yang mau meninggal dunia. Itu perintah dari Nabi. Subhanallah. Pas terakhir jemaah karim, fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Subhanallah, nafasnya jalan, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, senang ya saya bilang. Dah perlu nangis, saya bilang, dah perlu nangis. Antum tetap senyum, antum bahagia, saya bilang. Jenengan semua bahagia punya nenek seperti ini. Ini jadi contoh buat kita, saya bilang. Almar'u ma'aman ahabba, saya bilang. Orang itu meninggal bersama apa yang cinta. Kita baca Quran, meninggalnya pun dengan baca Quran. Ikut loh, Pak. Sampai terakhir, wa ilaihi turja'un. Gak ada tarikan-tarikan orang menahan, tidak ada, Pak. Keluar air matanya. Allahu Akbar. Subhanallah. Senang ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini. Nabi mengatakan, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abd ma lam yugharghir." Allah itu pasti menerima taubat hambanya selama belum apa? Belum mengharghar. Kalau sudah selesai tutup. Nah, mumpung Pak karena kita tidak tahu ya kapan kita akan meninggal dunia, minimal Pak sampean baca istighfar, astagfirullahalazim wa atubu ilaihi. Saya Pak tadi dari Perak ke sini alhamdulillah bisa 100 kali Pak. Astagfirullahalazim wa atubu ilaihi. Pelan-pelan. Ya Allah, tadi malam agak malam tidur lebih dari jam 10 gitu. Astagfirullahalazim wa atubu ilaihi. Astagfirullahalazim wa terus begitu Pak. Kemarin saya agak guruan saya agak kasar sama istri ibunya anak-anak gitu. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Ya Allah, saya baca Quran kok ngejar target saja, tidak khusyuk, tidak apa. Astagfirullahaladzim. Kemarin saya ngelihat pemandangan nggak bagus. Astagfirullah. Terus gitu Pak, biasa. Masa sih? Kan kata Nabi, ayo perbanyak istighfar karena kalian tidak tahu di mana nanti maghfirah Allah itu akan turun dan rahmat Allah akan turun kepada kalian gitu. Istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.